Shalom Bapak Ibu Saudara-saudara, kawan-kawan guru-guru sekolah minggu yang saya kasihi, yang saya hormati, teman-teman sepelayanan di dunia sekolah minggu dimanapun berada. Bapak Ibu Saudara-saudara, mari kita coba belajar bersama untuk memahami, ya, garis bawahi memahami aturan dan peraturan serta petunjuk pelaksanaan aturan peraturan HKBP tentang guru sekolah minggu. Nah, menarik Bapak Ibu Saudara-saudara, saya buatkan video ini atas dasar pertanyaan DM Instagram, komentar di YouTube, ya, dan pesan di media sosial perihal periode guru sekolah minggu. Ya, mengenangnya menarik ini, atas dasar itu kami membuat video ini, dan di sini sekali lagi kami mau mengajak kita untuk memahami apa kata aturan peraturan gereja kita, bukan untuk mengkritisi atau memprovokasi, tidak. Tapi kami mau menjelaskan apa kata aturan peraturan gereja kita HKBP tentang guru sekolah minggu, ya, apa yang dijalankan dan apa yang tidak dijalankan perihal aturan peraturan itu, mengenangnya. Jadi mari kita simak baik-baik. Nah, Bapak Ibu Saudara, saya sudah memegang aturan dan peraturan HKBP tahun 2002 setelah amandemen keempat. Nah, mengenangnya. Nah, yang pertama, disinilah salah satu kelemahan kita, Bapak Ibu Saudara. Ya, saya hampir bisa memastikan 99,99% guru sekolah minggu HKBP tidak ada yang memiliki buku aturan peraturan ini. Ya, mengenangnya, ini. Disinilah salah satu kelemahan kita, unit pelayanan gereja. Baik itu di kota, di desa, ya, guru sekolah minggu tidak ada memiliki buku aturan peraturan. Padahal harusnya guru sekolah minggu juga harus memiliki ini. Sebab inilah acuan kita, inilah rule kita, inilah pagar kita untuk melakukan pelayanan kita sebagai guru sekolah minggu. Nah, itu mengenangnya, ya, mungkin dengan berbagai alasan kenapa tidak memiliki, ya, tidak perlu, ya, tidak mau membeli dan lain sebagainya. Harapan saya, setelah Anda mendengarkan video ini, Bapak Ibu kawan-kawan mau tertarik untuk belajar aturan peraturan dan memiliki aturan peraturan gereja kita. Aturan peraturan amandemen 4, saya buka halaman 78 sampai 79, Bapak Saudara-saudara. Aturan dan peraturan, ya. Di sini di halaman 79. Nah, amanginang guru sekolah minggu. Syarat menjadi guru sekolah minggu adalah: 1. Bersedia mempersembahkan diri bekerja di tengah-tengah anak-anak sekolah minggu jemaat. Mempersembahkan diri. Yang kedua, berperilaku yang pantas ditiru, tidak bercela, rajin mengikuti kebaktian atau persekutuan dan melakukan pekerjaan gerejawi. 3. Rajin mengikuti sermon. Ini sering saya ingatkan, salah satu tugas tanggung jawab guru sekolah minggu adalah mengikuti sermon. Yang keempat, berusia sekurang-kurangnya 18 tahun dan sudah sidi. Kelima, sebisa mungkin berpendidikan keguruan dan memiliki pengertian tentang perkembangan pikiran, emosi, dan fisik anak-anak sekolah minggu dan proses belajar. 6. Dipilih dalam rapat gabungan Dewan Koinonia dan majelis tahbisan dari antara warga jemaat dan ditetapkan oleh pimpinan jemaat dengan surat keputusan serta diumumkan dalam ibadah minggu. Nah, dari ke-6 poin ini, Bapak Saudara-saudara, kami mau mengingatkan mengenangnya guru sekolah minggu tidak bergaji. Ya. Jadi dia mana yang dohono kuat ya mangena. Molo tungadong pehamolateon syekuria, puji Tuhan. Ya. Dan kalaupun sudah ada gereja yang memberikan semacam reward
atau penghargaan lah, atau si palas roh lah tiap bulan, ya itu tergantung gerejanya, Bapak Saudara-saudara. Yang jelas di sini dikatakan mempersembahkan diri. Ya mengenangnya. Nah itu. Yang kedua, berperilaku pantas ditiru, tidak bercela, rajin mengikuti kebaktian, persekutuan, dan melakukan pekerjaan gerejawi. Nah, nggon Bapak Saudara-saudara, ya sadarilah kekuranganmu ya. Sadarilah kelemahanmu. Itu dia. Yang ketiga, rajin marsermon. Mengenang, kami sering mengingatkan di dalam video sermon singkat Jamita Sekolah Minggu, rajin marsermon. Sesibuk apapun, marsermon. Yang keempat, sekurang-kurangnya 18 tahun dan sudah sidi. Nah ini Bapak Saudara-saudara, pengalaman ya, pengalaman mengenang. Kami pernah mengajak anak SMP sebagai guru sekolah minggu. Kenapa? Karena tidak ada yang mau sebagai guru sekolah minggu. Hanya saja pekerjaan kami tambah. Kami harus bekerja keras, marsermon, memberikan penjelasan, melatih anak-anak tadi, ya, yang SMP kelas 3 itu untuk melayani sekolah minggu. Nah di sini Bapak Saudara-saudara, kita ingat dan sudah sidi. Yang kelima, sebisa mungkin berpendidikan keguruan, mengerti tentang perkembangan pikiran, emosi, fisik anak sekolah minggu dan proses belajar. Nah maka sering juga kami himbau dalam video sermon Jamita Sekolah Minggu, kenali anak-anak sekolah minggumu. Sebisa mungkin berpendidikan guru dan memahami perkembangan pikiran, emosi, dan visi anak-anak sekolah minggu. Memang inangnya. Jadi pahami, pelajari psikologi anak-anak umur 0 sampai 12 tahun. Baca buku. Yang keenam, nah ini dia. Apakah kita dipilih dalam rapat gabungan Dewan Koinonia dan pelayan tahbisan, rapat pelayan tahbisan dari antara warga jemaat yang dipimpin oleh pimpinan jemaat dengan surat keputusan serta diumumkan dalam ibadah minggu? Hampir bisa dipastikan Bapak Saudara-saudara, tidak semua gereja HKBP melaksanakan ini. Karena situasi tertentu, ya, situasi pelayanan yang berbeda-beda. Artinya mengenang guru sekolah minggu itu dipilih rapat gabungan Dewan Koinonia dan pelayan tahbisan yang dipimpin oleh pimpinan jemaat. Jadi dang homa sianu tidak melalui rapat Dewan Koinonia. Karena memang guru sekolah minggu di bawah naungan Dewan Koinonia. Ya, Bapak Ibu. Nah, ini dulu amanginang tadi kami katakan bukan untuk mengkritisi atau memprovokasi, tidak, tapi kita belajar memahami apa kata aturan gereja kita tentang syarat menjadi guru sekolah minggu. Jika semuanya ini, proses ini tidak pernah kita alami, bukan berarti kita tidak sah menjadi guru sekolah minggu. Sekali lagi, inilah suara aturan peraturan kita tentang syarat menjadi guru sekolah minggu. Ya mengenangnya, nah tugasnya menyusun bahan ajar tentang firman Allah, kehidupan kekristenan, dan jemaat. Demikian juga kehidupan segenap HKBP sesuai dengan perkembangan pikiran, emosi, dan visi anak-anak sekolah minggu. Yang kedua, mengajarkan bahan ajar yang telah direncanakan kepada sekolah minggu sesuai dengan kelasnya. Tiga, merencanakan dan mengadakan kegiatan-kegiatan ekstrakurikuler seperti wisata rohani dan kunjungan ke panti-panti asuhan untuk dilaksanakan oleh anak-anak sekolah minggu. 4. Mengadakan evaluasi tentang pemahaman dan penghayatan anak-anak sekolah minggu secara berkala dan mempergunakan hasil-hasil evaluasi itu untuk meningkatkan mutu pengajaran sekolah minggu. Membuat laporan tentang pelaksanaan pembelajaran sekolah minggu secara berkala dan menyampaikannya kepada ketua seksi sekolah minggu untuk dibahas dalam rapat seksi sekolah minggu dan selanjutnya disampaikan kepada ketua Dewan Koinonia dan kepada pimpinan jemaat. Nah, menginang menyusun bahan ajar. Nah, inilah pentingnya sermon. Kenapa harus sermon?
Sebab di sanalah kita menyusun bahan ajar. Ya, mengenang. Yang kedua, ya, mengajarkan bahan ajar yang telah direncanakan sesuai dengan kelasnya. Kelasnya mengenang. Nah, di sini memang tidak dijelaskan kelas seperti apa. Namun, perihal tugas tanggung jawab ini, tugas guru sekolah minggu ini tentang nomor 2 sesuai dengan kelasnya ini, Bapak Saudara-saudara. Nah, kalau kami, mengenang, sesuai dengan kondisi gereja itu. Jadi kalau banyak guru sekolah minggu, ya, kami tidak memakai horok 1, 2, 3, tidak. Kelas 0 TK 1, 2, 3, 4, 5, 6 dan 1 SMP. Kita berdayakan semua guru sekolah minggu itu. Jadi tidak ada yang tidak bertugas. Kami bagi kelas 1 data semua. Entah pun mungkin kelas 5 hanya 5 orang. Ya sudah. Kan begitu. Tentu itu lebih efisien, lebih efektif. Karena hanya 5 orang. Soal tempat, itu bisa kita improve Bapak Ibu Saudara-saudara. Ya. Tidak ada gedung sekolah minggu kami. Oh, kita tidak bicara gedung sekolah minggu. Bapak Ibu, jangan dulu bicara gedung sekolah minggu. Tetapi perihal kelas. Nah, karena tidak semua itu bisa dilakukan, kelas 1, 2, 3, 4, 5, 6, 1 SMP, itulah gereja kita HKBP pada umumnya memakai horong 1, horong 2, dan horong 3. Alai molo godang do hita manginang guru sekolah minggu, ya sudah, tak pakai kelas. Kelas sada 2, tulu, 4, 5, 6, sada SMP. Itu dia. Yang ketiga, merencanakan dan mengadakan kegiatan ekstrakurikuler. Ya mungkin minggu ceria, Sabtu ceria, pertanyaan sekolah minggu, dan lain sebagainya. Namun perhatikan Amanginang, aturan kita secara spesifik mengarahkan kita untuk melakukan kunjungan ke panti-panti asuhan. Ya Amanginangnya ke panti-panti asuhan. Padahal yang sering terjadi selama ini program hanya wisata rohani. Ya, ke pantai, kemana dan lain sebagainya. Ayo Amanginang kunjungi panti-panti asuhan itu. Ya, Hepata, gereja kita di Laguboti, Elim di Siantar, dan mungkin masih banyak lagi Bapak Saudara-saudara. Bukan hanya Hepata, Elim dan lain sebagainya. Kalau ada panti asuhan dari denominasi gereja yang lain, kita kunjungi. Ya, mengenangnya. Gereja kita mau mengajak kita supaya anak-anak kita itu memahami bahwa ada teman-temannya yang memiliki kehidupan yang serba kekurangan dan sejenisnya. Ya, mengenangnya. Jangan kita ngomong, mereka itu panti asuhan, kan begitu. Tentu ada alasan di sini, mengenang. Nah, itu tadi yang kami sebutkan alasan apa. Salah satunya itu. Supaya anak sekolah minggu kita itu melihat bahwa ada temannya anak-anak yang memiliki kehidupan yang serba kekurangan, tetapi dia senantiasa dalam perawatan penyertaan Tuhan. Nah, yang keempat, mengadakan evaluasi tentang pemahaman dan penghayatan anak sekolah minggu kita secara berkala. Mengenang. Nah ini jangan-jangan 99% juga ya gereja kita tidak melakukan ini, evaluasi secara berkala. Kalau kami dalam pelayanan di Huria, ya, kami membuat semacam report, ya, dan itu guru sekolah minggu yang menilai bagaimana perkembangan anak-anak kita itu. Dan itu diberikan langsung ya kepada orang tuanya. Ya mengenangnya. Maka lakukan evaluasi. Bagaimana pelayanan kita? Apa yang kita perlukan? Apa yang kita gumuli? Bagaimana perkembangan anak sekolah minggu kita dalam memahami firman Tuhan? Evaluasi secara berkala untuk meningkatkan mutu pengajaran kita. Ya mengenangnya. Yang kelima, membuat laporan tentang pelaksanaan pembelajaran sekolah minggu secara berkala. Membuat laporan loh Bapak Ibu Saudara-saudara, tugas guru sekolah minggu. Membuat laporan. Nah pertanyaannya, ya
tabai laporan namang inang. Laporan pelayanan kita kepada ketua seksi ataupun mungkin yang kita sering dengar paniroi, ya. Laporan kita itu kita sampaikankah ke pimpinan jemaat kita? Nah, ini memang tugas guru sekolah minggu, ya. Tugasnya. Nah, itu dia Bapak Saudara-saudara. Nah, itu yang bisa kami jelaskan secara sederhana mengenang perihal aturan-peraturan gereja kita tentang guru sekolah minggu dan tugasnya. Ya, karena ini sudah agak panjang 15 menit, jangan-jangan nanti Bapak Ibu bosan mendengarnya, menontonnya kan begitu. Nah, di video berikutnya kami akan jelaskan petunjuk pelaksanaannya mengenang, ya. Oleh karena itu Bapak Saudara-saudara, sekali lagi mari kita miliki aturan-peraturan gereja kita pahami dan kita pelajari. Demikian Bapak Saudara-saudara yang bisa kami jelaskan, semoga bermanfaat. Tetap tersenyum, tetap semangat melayani Tuhan. Mengenai berikan pelayanan yang terbaik. Salam Sunedisis. God bless you non-stop.